Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Pilpres makin dekat. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kali ini saya mau mengajak saudara, sekarang tanggal 21 Januari 2024, artinya kurang dari sebulan lagi. Pada saat 14 Februari 2024 kita sama-sama akan memilih capres dan cawapres, juga memilih wakil kita di Badan Legislatif dan DPD sampai ke daerah-daerah. Tapi karena kita Masa Depan Institut adalah entitas, satu lembaga yang netral, yang non partisan, maka saya tidak menguraikan itu. Meskipun teman-teman dari BEM UI, BEM SI, alumni perguruan tinggi, alumni UI selalu menanyakan saya masalah-masalah yang berhubungan dengan Pilpres. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian bicara tentang birokrasi, reformasi birokrasi. Siapapun pemenangnya nanti harus berhadapan dengan masalah ini, masalah yang bikin rakyat kebanyakan macet dalam urusan-urusan bisnis mereka, urusan-urusan usaha mereka, bahkan sampai kepada pendidikan. Karena terlalu jelimet urusan birokrasi ini, meskipun katanya telah dilakukan reformasi birokrasi dan sudah berhasil. Cuma masyarakat, terutama masyarakat kecil, tidak merasakan ini. Konglomerat merasakan enaknya. Para pengemplang BLBI merasakan enaknya karena dapat teks amnesti. Undang-undangnya dibuat dan mereka sekarang tidak bisa dituntut sebetulnya, kecuali kita revisi undang-undang itu. Nah, bagaimana reformasi birokrasi ini? Tentu tidak sama dengan perpindahan dari gaya manual birokrasi yang kita tulis-tulis, mencatat segala macam, mengisi formulir, dengan gaya digital yang kita cukup dari rumah mengirimkan berkas-berkas kita. Ini cuma perpindahan alat, bukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah memotong birokrasi yang terlalu panjang menjadi syarat-syarat yang terlalu panjang yang membuat semua orang stres, menjadi syarat-syarat yang diperlukan saja, tidak merambah kemana-mana, sehingga orang-orang
macet duluan, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memenuhi syarat-syarat yang kadang-kadang dan lebih sering, lebih banyak tidak ada hubungannya dengan bisnis, dengan birokrasi yang sedang diurus perizinannya misalnya. Nah, ini harus dipotong, itu baru namanya reformasi birokrasi. Dan kalau Kementerian Keuangan selama ini, anggaplah 9 tahun lebih, telah melakukan reformasi birokrasi dan sudah berhasil, sebetulnya itu harus dilaporkan dan dijadikan materi dalam sidang kabinet Indonesia Maju, sehingga semua birokrasi yang ada di tanah air tahu bahwa syarat-syaratnya sudah berbeda, sudah berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak ada yang tahu, cuman jadi bagian dari arsip, tidak ada gunanya reformasi birokrasi. Nah, menurut saya, kalau Departemen Keuangan sudah melakukan, Kemenku sudah melakukan reformasi birokrasi, maka dia dibawa kepada Presiden, kemudian Presiden memanggil menteri-menterinya untuk menjelaskan itu dalam sidang kabinet, sehingga ke bawah nanti semuanya mengerti bahwa syaratnya tidak lagi jelimet. Saya kasih contoh, misalnya orang mau mendirikan klinik bidang kesehatan ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Syarat yang harus dipenuhinya sebelum kita mengirim berkas itu lewat digital, karena ini era yang digital, ada 36 syarat yang harus dipenuhi. Ini sangat mengerikan. Dan bisa setiap saat ditambah lagi oleh birokrat, oleh meja-meja yang kita hadapi. Dan ketika mau memperpanjang izinnya, syaratnya 36 lagi. Bukannya dilihat apakah ada masalah ini. Kalau tidak ada masalah, tinggal kasih perpanjangannya. Nah, 36 syarat itu sangat mengerikan, yang membuat orang-orang yang baru membangun klinik menjadi dalam kesulitan yang luar biasa. Izin RT RW ya sudah didapat pun, tapi kemudian ada lagi syarat perjanjian dengan pengolahan limbah yang sudah ditunjuk perusahaannya. Dan ini menaikkan apa yang dulu kita bersama Puskesmas misalnya cukup 10.000 setiap bulan, sekarang menjadi 500.000 lebih setiap bulan. Ada tidak ada pasien, ada tidak ada limbah. Harus, dan itu harus ada perjanjiannya untuk bisa mendapatkan izin. Lalu harus dipenuhi syarat-syarat yang luar biasa lengkap. Padahal orang baru mulai tidak memerlukan, misalnya orang mau membangun klinik pengobatan umum atau bersalin, maka ketika baru mulai dia boleh menggunakan cuma dokter, bidan, dan perawat medis yang diperlukan saja dulu. Nanti ketika sudah banyak, sudah pasien semakin banyak, dia boleh menambah dokter-dokternya, bidannya, dan segala macam. Tapi ketika belum ada pasien, kemudian dia harus memenuhi, harus 3 dokter, harus ada 6 bidan, harus ada perawat, pembantu medis, keamanan dan lain sebagainya. Yang seperti ini membuat orang susah ketika mulai. Tapi ketika sudah berkembang, ayo, orang akan menambahnya dengan sendiri. Dulu dalam cerita
Pak Erwin Pohe ketika dia mau mendirikan rumah sakit mata, ini sudah almarhum, dia bilang dia harus memenuhi segala macam syarat yang belum dibutuhkan dan harus sudah memenuhi semua nama-nama dokternya dan segala macam harus sudah ada di situ, yang nanti kalau dilakukan dia harus menggajinya padahal belum dibutuhkan. Nah, reformasi birokrasi harus berada di tataran ini. Dikurangi cuma syarat yang dibutuhkan saja. Dan Pak Erwin Pohe bilang dia tidak bisa memenuhi itu. Tapi ketika dia bayar kepada itu departemen yang mengurusi itu, kemudian semuanya bisa dipenuhi, termasuk nama-nama dokternya dan segala macam. Sampai dia bilang, dari mana orang-orang ini didapatkan? Nama-nama ini didapatkan dari mana? Begitu juga dengan kalau kita mau masuk perguruan tinggi, anak-anak ini harus memenuhi persyaratan yang diabrekin sekalian. Surat kelakuan baik, anak baru tamat SMA belum pernah melakukan tindak kriminal, dia harus mendapatkan surat kelakuan baik. Terus ada surat dari RT RW sampai lurah. Lalu ada surat tanda lunas pembayaran PLN, tagihan PLN dan air. Lalu cicilan motor dan lain sebagainya. Kenapa ini? Ini membuat semua anak-anak SMA kita yang sebetulnya ini hak dia untuk memasuki perguruan tinggi dibikin susah di awal-awal. Semua orang tuanya ikut stres. Padahal polisi dengan gampang memberikan penjahat kriminal pun yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan dikasih juga surat kelakuan baik. Itu ada biayanya. Kemudian apa gunanya surat rekening pembayaran PLN, rekening pembayaran cicilan motor dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka belum lunas misalnya air dan listriknya, apakah ini perguruan tinggi ini akan ngebayarin? Kalau tidak, cuma menjadi syarat yang memberatkan saja sehingga orang itu kehilangan haknya untuk masuk perguruan tinggi, padahal sudah diwajibkan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas pemerintah yang diberikan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana Nadiem ketika yang kayak gini berjalan, padahal dia tamatan Amerika misalnya, yang di Amerika tidak ada salah-salah seperti itu. Dan kalau memang pemerintah mau ngebayarin ini, rekening-rekening itu karena mereka orang susah dan punya hak untuk masuk perguruan tinggi, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma jadi arsip yang memenuhi gudang-gudang perguruan tinggi, PDANKA dan lain sebagainya, yang nantinya dibuang kemudian jadi bungkus kacang di jalan-jalan, ini harus dikurangi. Syarat masuk perguruan tinggi adalah cukup satu saja, dia punya ijazah SMA. Sehingga tidak perlu juga legalisir, karena itu ijazah legal keluar dari PDANKA. Dan berapapun dimasukkan, itu membuat biaya menjadi besar dan panjang birokrasinya. Harus kita bantu anak-anak kita ini supaya mereka aman memasuki perguruan tinggi, karena tujuannya adalah berubah nasib mereka yang sudah buruk, yang sudah miskin. Nah, ketika belum bayar listrik, tidak bisa membuktikan itu, dan cicilan motor dan lain sebagainya, dia tidak bisa daftar di perguruan tinggi. Belajar dari mana yang seperti ini, yang merusak hak-hak rakyat. Sehingga kalau ijazahnya palsu, kalau cuma satu syaratnya, dengan gampang perguruan tinggi yang didaftar itu, yang ketika dia mendaftar di perguruan tinggi manapun, itu dengan gampang panitia penerimaan itu mengecek ke sekolahnya. Ini ada anak
dengan ijazah ini dari sekolah kamu, apakah ini benar tamatan dari kamu? Atau cuman bikin di pramuka situ? Ini gampang. Tapi kalau persyaratan itu terlalu banyak, tidak ada yang bisa dicek oleh panitia penerimaan. Begitu juga ketika orang mau jadi notaris. Syaratnya jangan macam-macam sampai kepada surat nikah yang dilegalisir, KTP yang dilegalisir, ini sudah memasuki departemen lain, menghancurkan itu. Jadi reformasi birokrasi adalah memotong hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kalau mau jadi notaris, dia pertama punya ijazah sarjana hukum, kemudian punya ijazah notaris. Dia sudah tamat. Tidak perlu syarat-syarat sampai pada surat nikahnya. Ngapain ngurusin itu? Dan yang tidak diurus juga dibuang nanti itu. Karena kalau nggak dibuang dalam waktu 1 bulan saja, ya, Departemen Hukum dan HAM misalnya yang ngurusin itu, atau departemen lain yang manapun, itu akan memerlukan gudang yang sangat besar untuk memelihara arsip. Saudara-saudara sekalian, ini baru pengantar. Kita akan memasuki masalah ini lagi dengan lebih detail. Di tangan saya ada buku Roadmap Masa Depan Indonesia Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, yang ini telah memuat hal-hal seperti itu. Dan nanti kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.